luar, internal dan eksternal. Hah? Bener banget, internal dan eksternal. Sip. Yang internal ini disebabkan oleh peristiwa ketatabahasaan, bisa berupa penumbuhan, pengulangan, dan penggabungan. Contoh, kata turun. Nah, artinya kan dari atas ke bawah atau ke bawah. Akan lain lagi artinya pada kalimat keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Nah, turun di sini sudah mengalami afiksiasi sehingga maknanya tidak menjadi ke bawah, melainkan anak. Dan akan lain lagi artinya dalam kalimat Liverpool sudah menurunkan pemain terbaiknya. Nah, turun di sini sudah mengalami asosiatif sehingga menurunkan artinya sebagai memasang. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh faktor di luar bahasa seperti perbedaan waktu, tempat, lingkungan, dan konotasi dari penutur. Contoh, sarjana dahulu diartikan sebagai orang pandai terpandang, tapi seiring berjalannya waktu diartikan sebagai lulusan perguruan tinggi. Contoh lagi, nilai dalam lingkup ekonomi di harga, tapi akan berarti budi dalam lingkup sosiolog. Contoh terakhir, buaya darat. Ini bisa diartikan sebagai buaya di darat, tapi jika sudah mengalami konotasi, artinya menjadi suka memainkan perempuan. Oke, kita lanjut ke jenis perubahan makna. Penasaran? Yuk, kita bahas. Yang pertama, perluasan. Nah, perluasan makna ini bisa dilakukan dengan memperluas konteksnya. Contoh, bapak artinya orang tua laki-laki. Setelah diperluas maknanya, bisa berarti semua laki-laki yang umurnya lebih tua dan yang dihormati. Kemudian bisa menjadi penyempitan jika konteksnya dibatasi dari unsur bahasa yang dipakai. Contoh, pendeta artinya orang yang berilmu, tapi telah disempitkan artinya muka agama Kristen. Terus bisa mengalami peninggian jika makna baru yang dirasa lebih tinggi, lebih hormat, lebih halus, dan lebih baik nilainya. Contoh, orang yang gak punya rumah disebut sebagai gelandangan, tapi sekarang disebut sebagai tunawisma. Terus bisa juga mengalami penurunan jika makna yang dirasa lebih rendah, lebih tidak halus, lebih tidak baik nilainya. Contoh, ini suami aku, tapi sekarang ini suami gue. Kemudian ada asosiasi, hubungan antara makna lama dengan makna baru. Dulu, kursi berarti tempat duduk, sekarang berarti posisi pekerjaan yang direbutkan. Selanjutnya ada sinestesia, pertukaran antara dua indera, baik indera penglihatan ke indera pendengaran atau indera pendengaran ke perasa. Contoh, pendengaran ke perasa. Dia mengkritik pejabat itu dengan sangat pedas. Pedas di sini hanya bisa dirasakan dengan indera perasa. Yang terakhir ada metafora, ungkapan kiasan. Contoh, hidup baru. Nah, frasa ini diungkapkan kepada para pengantin baru. Nah, itu pembahasan kita mengenai perubahan leksikal. Mau lebih jelas? Yuk kita simak langsung di channel YouTube KFPA Institute. Oke? Bye.